Di dalam usaha dakwah wa tabligh itu yang namanya fadilah itu memang sengaja ditonjolkan, dimunculkan dibandingkan dengan masail. Masalah-masalah fadail ataupun fadilah itu menjadi muatan utama dalam tarbiyah di dalam jamaah tabligh. Walaupun demikian bukan berarti urusan masail, urusan hukum-hukum, urusan syariat, ketentuan-ketentuan dalam fikih itu diabaikan, bukan seperti itu. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Maulana Ilyas dari kerisauan beliau, dari pemikiran beliau itu adalah bahwa yang menjadi masalah besar pada diri umat ini sebetulnya bukan dalam hal masailnya. Memang banyak hal dalam syariat yang ditinggalkan oleh umat. Sholat, zakat, puasa, haji. Artinya secara rukun-rukun itu, kewajiban-kewajiban itu banyak yang ditinggalkan oleh umat. Tapi bukan disebabkan ketidaktahuan ataupun kejahilan mereka, bukan. Ada sebagian orang yang tidak sampai ilmunya mengenai hukum-hukum tersebut. Tapi orang yang sudah tahu ilmunya pun, yang sudah tahu hukumnya pun, yang sudah tahu aturannya pun, banyak meninggalkan amalan tersebut. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak sholat hari ini. Umat yang meninggalkan sholat kewajiban 5 waktu dalam sehari itu begitu banyak. Apakah mereka tidak tahu? Apakah belum sampai ilmunya? Apakah mereka jahil tentang kewajibannya? Itu ternyata tidak seperti itu. Mereka tahu, mereka paham, mereka mengerti tentang kewajiban tersebut. Tapi dorongan, keyakinan dalam mengamalkannya dan keyakinan dalam akibat meninggalkannya itu mereka kosong, tidak memiliki hal itu. Nah, disinilah fadail. Fadail itu adalah untuk menimbulkan gairah. Supaya umat itu memang punya gairah. Semangat, rasa tolak betul-betul ingin mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Hukum syariat itu ada semangat itu untuk ditunaikan, untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Nah, ini yang justru hilang pada diri umat. Ilmunya tahu, ilmunya ada, paham, tapi dorongan untuk mengamalkannya tidak ada. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mereka paham, mengerti, dan tahu. Tapi dorongan itu sudah tidak ada. Gairah itu sudah tidak ada. Minat itu sudah tidak ada. Makanya mengapa dikedepankan fadhail sebagai pembuka gairah pada diri umat ini, ada rasa ketertarikan, semangat untuk mengerjakannya, semangat untuk menunaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah dari sisi syariat, dari sisi hukum-hukum, yang fardu, yang wajib, yang sunnah, yang muakkad, yang ghairu muakkad, semuanya mereka ada gairah untuk mengamalkan hal itu. Nah, ini tidak mungkin bisa diamalkan tanpa tumbuhnya gairah dalam diri. Semangatnya seseorang untuk mengamalkan.
Dan minat itu belum ada. Maka ditumbuhkan hal itu melalui jamaah tabligh ini, melalui dakwah wa ta'lim, semuanya fadail yang senantiasa dibacakan, disampaikan dalam ta'lim, dalam bayan, dalam targhib, seluruhnya itu selalu disampaikan. Beramal, ayo. Fadilah sholat, fadilah zikir, fadilah Quran, fadilah tabligh, semuanya itu untuk supaya menimbulkan gairah. Bukan sebagai ketentuan hukum. Dan kita tidak mengabaikan hal itu. Dan apabila gairah itu sudah muncul, sudah wujud, semangat mengamalkan itu sudah wujud, maka barulah akan ada peduli bagaimana saya bisa memenuhi syariat ini, syariat itu, dan sebagainya. Bagaimana sholat saya supaya betul? Dia sudah ada semangat sholat nih. Lalu dia akan berpikir bagaimana sholat saya betul? Bagaimana Quran saya betul? Bagaimana ibadah saya betul? Setelah dia semangat mengamalkannya, dia baru ada rasa peduli, bagaimana supaya saya ini diterima ibadah saya? Dia mulailah mempelajari masailnya, fikihnya, hukum-hukumnya. Dan itu tidak ditinggalkan. Itu mesti ditekankan juga untuk belajar, datangi ulama, duduk di majlis-majlis ta'lim masail, belajar hal itu. Bahkan Mulai Ilyas itu berkeinginan supaya di setiap jamaah yang bergerak dari jamaah-jamaah dakwah tabligh itu disertai di dalamnya ada ulamanya, ada hafiz Qur'annya. Sehingga seseorang itu sekaligus ketika dia keluar di jalan Allah, semangat muncul, gairah hidup, kemudian amalannya pun langsung diperbaiki. Orang semangat Quran, wah semangat Quran, tapi bacaannya nggak betul. Maka dia mulai, ini gimana supaya bacaan saya betul? Dia mulai mendatangi ulama, belajar pada ulama, bagaimana supaya bacaan saya betul. Itu yang terjadi. Kalau diibaratkan itu, bahwa fadhail itu adalah seperti roda belakang sepeda. Sedangkan masail itu seperti roda depannya. Dari belakang, roda belakang ini mendorong terus supaya maju, bergerak supaya maju. Dan masail itu roda depannya, ini boleh, ini tidak boleh. Dia belok kanan, belok kiri, ini haram, ini makruh, ini halal, ini wajib, ini fardu, ini sunnah. Itu yang menggerakkannya, itu adalah roda depan. Kalau hanya roda depan saja dia tahu ini kiri, kanan, belok, depan, dan sebagainya, tapi tidak maju-maju, akhirnya tidak diamalkan, tidak bergerak. Maka maju dulu. Nanti baru setelah maju bergerak ke depan, ini nanti roda depannya akan mengarahkan. Masail yang akan mengarahkan. Tanpa itu, tanpa fadhail, akan sulit. Untuk dapat umat ini bergairah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa banyak pengajian yang ada? Pengajian masail. Dari fikihnya, dari hadisnya, dari tafsirnya, macam-macam. Tapi untuk menggerakkan, memindahkan seseorang makan dari tangan kiri ke tangan kanan, aja susahnya minta ampun. Dari tangan kiri ke tangan kanan. Padahal dia tahu bahwa tangan kiri ini tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makan dengan tangan kiri itu dilarang. Dia tahu, dia hafal perkara yang sepele. Tapi untuk memindahkan ke tangan kanan yang begitu dekat saja, susahnya minta ampun. Orang makan, minumnya dengan tangan kiri. Orang makan kerupuknya dengan tangan kiri. Ini contoh yang sederhana, contoh yang sangat ringan sekali. Tapi susah untuk mengamalkan.
Contoh yang lainnya, misalkan sholat antara berjamaah dengan bersendirian di rumah. Bedanya jauh. Secara fikih memang kalau ke Imam Syafi'i boleh-boleh saja. Sholat sendirian di rumah. Tapi kalau dari sisi semangat untuk mendapatkan pahala, sholat di rumah ada satu kerugian. Walaupun sudah tertunaikan hukumnya, fardunya, kewajibannya, tapi untuk bisa bergairah mendapatkan pahala yang lebih besar, dia berjamaah ke masjid. Berapa banyak orang yang terhalang dari mengamalkan itu. Susahnya untuk mendapatkan gairah semangat seperti itu. Ini salah satu contoh. Sebagian dari contoh-contoh begitu pentingnya fadhail, begitu luar biasanya fadhail ini dalam menggerakkan umat. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Lihat. Orang-orang ahli batil, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang mereka ahli kejahatan, jangankan yang sunnah, yang wajib pun tidak pernah. Sholat 5 waktu, sholat Jumat yang fardu, semuanya ditinggalkan dengan mudah. Tapi begitu keluar 3 hari, 3 hari saja, bukan 40 hari, 4 bulan, 3 hari saja, sudah berubah. Jangankan yang wajib-wajib, yang sunnah pun diamalkan. Duhanya, tahajudnya, bahkan disertai dengan nangis-nangis, berdoa kepada Allah SWT. Ini semua disebabkan apa? Pengaruh fadhail. Pengaruh fadhail. Sehingga fadhail itu memang menggerakkan, dia menggerakkan hati manusia. Merubah gairah. Sebagaimana kita bergairah kepada dunia, bergairah kepada uang, bergairah kepada keuntungan, itu wajar. Nah, sekarang dirubah gairah itu kepada agama. Inilah kerja usaha dalam dakwah tabligh, yaitu bagaimana fadhail itu disampaikan terus diulang-ulang, diulang-ulang. Ya, sehingga seorang itu menjadi sifat, ya, ingin menunaikan perintah Allah, ingin menyenangkan Allah, ingin senantiasa apapun yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya itu dipenuhi. Ada semangat itu. Ingin menunaikan, memenuhi apapun yang bisa membuat Allah dan Rasulnya senang. Baru setelah itu ditata. Yang begini ini boleh, yang ini tidak boleh, dan sebagainya. Ya, sehingga umat ini mereka tidak ada rasa susah, tidak ada rasa berat, beban untuk mengamalkan agama. Wadkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan itu betul-betul diamalkan secara sempurna dengan hati, dengan kegairahan, dengan ketulusan dan semangat, bukan dengan paksaan, tidak. Dengan ketulusan, dengan keinginan gairah dari dirinya sendiri, bukan dipaksa oleh siapapun. Itu yang dikehendaki. Ya, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yaitu dengan hati yang lapang, yasrah sadrahu lil Islam. Lapang dada untuk Islam ini, lapang dada. Dengan kegairahan, dengan semangat, bukan dengan keterpaksaan. Maka itulah yang dibentuk dan itulah yang ditarbiyahkan dalam usaha dakwah tabligh ini.